Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Apa kabar nih Bapak Ibu peserta CPNS maupun CP3K? Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita update siaran pers BKN terbaru terkait pengisian CASN dalam program optimalisasi formasi. Ini mengisi formasi yang kosong. Bagi Bapak Ibu yang mungkin termasuk kategorinya, Bapak Ibu siap-siap. Kita akan bahas informasi selengkapnya. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Iya Bapak Ibu sekalian, baru-baru ini mungkin kita dikejutkan adanya informasi bahwa banyak sekali ini terutamanya CPNS dan beberapa P3K yang tidak ikut pengisian DRH. Ini tentu saja mengejutkan kepada kita semua. Hal mana memang kalau dilihat untuk CPNS ya tidak seperti yang dijanjikan sebelumnya, dengan gaji pokok untuk golongan 3A 00 tahun hanya sekitar 2,2 jutaan. Apalagi ditempatkan di tempat jauh, tentu banyak yang tidak tertarik. Sehingga ini ada 1967 CPNS yang mengundurkan diri dan banyak juga rekan-rekan P3K yang tidak ikut pengisian DRH hingga formasinya kosong Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya untuk formasi kosong itu sebenarnya untuk P3K nanti akan dioptimalisasi setelah tahap 2. Jadi apabila di tahap 1 untuk P3K ada peserta yang tidak ikut pengisian DRH, maka itu masih dibuka untuk formasi tahap 2 ini ya, khusus untuk teknis dan nakes. Kalau guru memang tidak ada Bapak Ibu sekalian. Dan baru-baru ini BKN mengupdate terkait ini. Kepala BKN Prof. Judan Arif mengungkapkan bahwa kebijakan optimalisasi yang diberlakukan termasuk dalam seleksi CSN tahun 2024 bertujuan sebagai bentuk upaya pemerintah meminimalisir kekosongan formasi ASN yang memiliki urgensi kebutuhan layanan publik. Ya, ini juga ada siaran persnya, nanti di akhir kita akan sampaikan Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah respon BKN terkait dengan banyaknya formasi yang kosong. Disebutkan, jadi semua pelamar yang masuk kategori optimalisasi itu aslinya yang bersangkutan tidak lulus pada formasi yang dilamar. Artinya, peserta yang masuk program optimalisasi ini karena yang bersangkutan tidak lulus pada formasi yang dilamar, sehingga pemerintah membuat sistem di mana peserta yang nilainya tertinggi sesuai ketentuan ambang batas tetapi dinyatakan tidak lulus atau berada di peringkat 3 kali formasi, maka ditempatkan pada formasi yang kosong yang belum memenuhi jumlah kebutuhan terangnya. Nah, terkait ini kita akan sampaikan dulu pernyataan resminya berikut Bapak Ibu sekalian. Pemerintah berupaya keras agar semua formasi bisa terisi. Nah, apa arti dari optimalisasi? Jadi semua pelamar yang masuk kategori optimalisasi itu aslinya yang bersangkutan tidak lulus pada formasi yang dilamar. Sekali lagi saya ulangi, semua pelamar yang masuk di program optimalisasi ini yang bersangkutan tidak lulus pada formasi yang dilamar. Ini, sehingga pemerintah membuat sistem yang nilai-nilainya tertinggi, yang tidak lulus tadi, tapi nilainya tertinggi sesuai dengan ambang batas, itu ditempatkan pada formasi-formasi yang kosong, yang pelamarnya tidak bisa memenuhi jumlah yang ada. Karena kita tahu, ada formasi tertentu yang pelamarnya bagus-bagus dan banyak, tapi ada formasi yang kosong tidak ada pelamarnya. Nah, inilah juknis resminya siaran pers nomor 020 tanggal 23 April 2025 Kepala BKN Prof. Judan, optimalisasi dalam seleksi CPNS agar formasi bisa maksimal terpenuhi. Pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional atau Pansenas telah memberlakukan kebijakan optimalisasi dalam pelaksanaan seleksi calon ASN sejak tahun 2018, dimulai dari ketentuan yang diakomodir dalam Permen PAN nomor 3 tahun 2018. Terkait itu, Kepala BKN Pak Judan mengungkapkan bahwa kebijakan optimalisasi yang diberlakukan termasuk dalam seleksi CSN tahun 2024 bertujuan sebagai bentuk upaya pemerintah meminimalisir kekosongan formasi ASN yang memiliki urgensi kebutuhan layanan publik. Ya, ini ya Bapak Ibu sekalian, pemerintah telah mengupayakan pemenuhan kebutuhan ASN lewat kebijakan optimalisasi ini, terutama mengingat alokasi anggaran yang disediakan untuk melaksanakan rekrutmen CSN bukanlah sedikit. Oleh karena itu, pemerintah berupaya keras agar semua formasi bisa terisi melalui mekanisme optimalisasi terangnya pada Rabu semalam. Terhitung peserta seleksi CSN tahun 2024 yang diakomodir melalui program optimalisasi berjumlah 16.167 pelamar. Artinya, 16.167 ini merupakan pelamar yang memenuhi ambang batas atau passing grade, tetapi tidak berstatus lulus secara perangkingan. Tapi kemudian pemerintah menempatkan para peserta ini pada formasi kosong
kosong sesuai dengan jabatan yang dilamar melalui alokasi optimalisasi. Catat dari 16.167 peserta yang diakomodir dalam optimalisasi tersebut, sebanyak 1.967 diantaranya atau 12% mengundurkan diri. Selisihnya dengan persentase 88% tetap lanjut mengikuti proses pengangkatan ASN lewat program optimalisasi. Terkait pengunduran diri tersebut, Prof. Judan menyampaikan ada 5 alasan terbanyak serta optimalisasi yang mengundurkan diri. Di antaranya pertama adalah domisili yang jauh, kedua tidak ada izin keluarga, ketiga karena kondisi kesehatan orang tua, keempat peserta tidak mengisi DRH atau pemberkasan sehingga dianggap mengundurkan diri oleh instansi, dan kelima bisa jadi peserta sedang studi S2. Dan salah satu alasan yang lain mungkin Bapak Ibu sekalian adalah karena memang gajinya yang kurang menarik ya, hal mana pemerintah sampai sekarang belum bisa mewujudkan ASN yang sejahtera. Dengan gaji 2,2 juta saya sampaikan tadi, tentu banyak yang akan mempertimbangkannya, apalagi kalau penempatannya jauh. Nah, dalam hal ini Prof. Judan menjelaskan bahwa optimalisasi sendiri diperuntukkan untuk mengakomodir peserta seleksi CASN yang tidak berada di peringkat pertama atau berstatus lulus, tetapi memenuhi ambang batas sesuai formasi yang dilamar. Jadi, semua pelamar yang masuk kategori optimalisasi itu aslinya yang bersangkutan tidak lulus pada formasi yang dilamar. Artinya, peserta yang masuk program optimalisasi karena yang bersangkutan tidak lulus pada formasi yang dilamar, sehingga pemerintah membuat sistem di mana peserta yang nilai-nilai tertinggi sesuai ketentuan ambang batas tetapi dinyatakan tidak lulus atau berada di peringkat 3 kali formasi, maka tempatkan pada formasi kosong yang belum memenuhi jumlah kebutuhan jelasnya. Jadi ini ditandatangani secara elektronik oleh Biro Hukum BKN ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk CPNS Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk P3K tetap ada nanti optimalisasi, tetapi setelah selesai dulu tahap 2 ya, khusus untuk teknis dan nakes. Kalau guru tidak ada optimalisasi formasi, di mana Bapak Ibu sekalian untuk P3K itu disebutkan dalam regulasinya Kemenpan 347 kemudian 349 bahwasanya setelah selesai tahap 2 maka nanti akan ada tahap optimalisasi formasi bagi formasi-formasi yang kosong. Utamanya adalah daerah-daerah yang sudah membagi-bagi formasi menurut unit kerjanya. Kalau daerah yang masih mengumpulkan formasi di dinasnya, ini mungkin tidak ada yang kosong sebab pastinya akan terisi oleh R2, R3 pada tahap 1. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Kiranya ada di antara rekan-rekan semuanya yang sedang menonton video ini mungkin tertarik atas panggilan BKN ini untuk optimalisasi formasi, baik untuk CPNS di awal ini maupun nantinya P3K setelah selesainya ujian tahap 2 ya. Tapi sekali lagi untuk guru tidak ada di Kemenpannya terkait optimalisasi ya Bapak Ibu sekalian. Hanya untuk nakes dan teknis, itu pun dengan jabatan yang sama ya. Mana misalnya melamar di unit A tetapi tidak mendapatkan formasi. Nah, jabatan yang sama di unit B atau di instansi lain ya, itu bisa Bapak Ibu isi. Nah, barangkali ini informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.